Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Setiawati dengan NIM 250422622254 dari Offering M. Di video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji beda menggunakan Pirate Sample Test di aplikasi SPSS. Langsung saja ke tutorialnya. Baik, di sini sudah terdapat data terkait nilai hasil belajar siswa atau hasil ujian dengan menggunakan dua metode berbeda. Nah, sebelumnya siswa itu menggunakan metode membaca. Setelah itu, siswa juga menggunakan metode mencatat. Nah, apakah di dalam kedua ini itu mempunyai perbedaan hasil yang signifikan? Maka kita akan mengetahuinya setelah uji beda nanti. Di dalam data ini terdapat 1000 data dan saya hanya akan menggunakan 68 datanya saja. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan memindahkan data ini atau 60 data ini ke dalam aplikasi SPSS. Oke, langkah pertama adalah dengan kita memindahkan data ini atau 60 data ini ke dalam aplikasi SPSS. Caranya bisa kita langsung salin seperti ini. Ini oke. Gunakan Ctrl C. Setelah itu kita pindah ke dalam aplikasi SPSS. Di sini kita bisa pilih klik satu kolom seperti ini dan kemudian Ctrl V. Oke, di sini sudah terdapat 68 data. Kemudian kita pindah ke variable view untuk merename nama datanya. Ini adalah kita anggapnya bahwa metode membaca adalah metode sebelum dan metode menulis adalah metode sesudah yang akan kita bandingkan. Jadi ini tadi adalah data metodenya, metode sesudah, dan di sini sebelum. Oke. Sekarang decimalsnya kita nolkan. Setelah itu kita beralih ke atas sini, kita pilih analyze. Lanjut kita pilih compare means, karena di sini yang akan kita tes adalah Pirate samples, maka kita pilih Pirate sample test. Setelah itu, kedua data ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Bisa menggunakan Ctrl A, lalu klik panah ini. Jika sudah pindah, maka kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Dan kita akan mengujinya, bisa kita pindah dulu ke dalam Word untuk penulisan ujinya. Nah, kita beri judul dulu ya, uji beda Pirate Sample Test. Oke. Selanjutnya kita akan pindahkan data yang di sini. Caranya bisa klik kanan, copy as image. Kita pindahkan satu-satu ya.
Oke, semuanya sudah kita pindahkan. Nah, sekarang kita tinggal menguji untuk hasilnya. Di sini kita kasih judul penelitian terlebih dahulu. Sini judul penelitian yang akan saya berikan adalah perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode mencatat. Oke, untuk judulnya seperti ini. Lanjut, kita akan membuat hipotesis yang akan kita uji nanti. Nah, hipotesis satunya kita buat seperti terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode mencatat. Oke, seperti ini untuk hipotesisnya. Lanjut kita ke uji hipotesisnya. Untuk mengujinya bisa kita lihat terlebih dahulu untuk rata-ratanya ya. Di sini kita bisa lihat rata-rata dari sesudah menggunakan metode mencatat adalah 65,62, dan sebelum menggunakan metode mencatat, lebih tepatnya metode membaca, itu rata-ratanya di 64,97. Nah, kita tulis di sini min sesudah sepertinya adalah 65,62. Kita tulis juga min sebelumnya itu ada di angka 64,97. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari data terdapat sig-nya atau nilai sig-nya ya. Ini terdapat sebesar 0,136. Kita tuliskan di sini. Yang dimana jika ingin menentukan untuk hasil uji hipotesis ini, kita bisa mendapatkan dari membandingkan hasil nilai sig-nya dengan 0,5. Apabila dia lebih dari 0,5, maka hipotesis 1 akan diterima, dan apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka H1 dinyatakan ditolak. Karena nilai sig dari data ini itu adalah 0,136, itu tandanya adalah nilai sig lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa nilai hipotesis 1 itu diterima. Hasilnya nilai H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan
hasil belajar siswa setelah menggunakan metode mencatat. Artinya ada kenaikan rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan metode mencatat. Yang tadinya hanya menggunakan metode membaca saja, siswa itu mendapatkan rata-rata sebesar 69,97. Sedangkan setelah adanya atau setelah menggunakan metode mencatat, siswa itu mendapatkan atau mengalami peningkatan nilai rata-rata sebesar 65,62. Bisa dilihat berarti di situ terdapat kenaikan. Tetapi kenaikan ini tidak signifikan secara statistik. Artinya penggunaan metode mencatat ini belum terbukti mempengaruhi hasil nilai belajar atau hasil ujian siswa, karena itu semua sebenarnya tergantung bagaimana siswa itu menyesuaikan dengan cara belajarnya, karena setiap metode belajar yang digunakan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kita tulis saja di sini bahwa kenaikan kan ini tidak signifikan secara statistik. Baik, itu tadi video tutorial dari saya bagaimana cara menguji beda Parrot Sample Test di aplikasi SPSS. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.